Inilah 7 mukjizat anggota tubuh Nabi Muhammad yang sangat mengagumkan. Hingga saat ini, umumnya kita hanya mengenal 2 mukjizat besar Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun ternyata belum banyak yang tahu bahwa mukjizat Nabi bukan hanya itu saja, di mana keberkahan dan keajaiban juga dimiliki setiap anggota tubuh manusia paling sempurna ini. Nabi Muhammad SAW adalah manusia spesial dan kekasih Allah yang diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selain itu, tugas dan tanggung jawab Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah dan memimpin umatnya tentu tidaklah mudah. Oleh sebab itu, tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kelebihan kepada Nabi Muhammad. Berikut daftar 7 mukjizat anggota tubuh Nabi Muhammad yang perlu diketahui. Mukjizat yang pertama, yaitu kepala Nabi selalu dinaungi awan. Salah satu mukjizat dari anggota tubuh Nabi yang tampak adalah kepala beliau selalu dinaungi awan. Sehingga, meskipun kondisi Jazirah Arab yang sebagian besar gurun pasir dan panas, itu semua tidak turut membuat Rasulullah kepanasan. Ternyata, mukjizat ini sudah terjadi sejak Nabi masih kecil, yaitu sebelum masa kenabiannya dan setelah menjadi Nabi. Ketika kecilnya, Nabi pernah diajak oleh sang paman Abu Thalib pergi ke negeri Syam guna berdagang. Ketika di perjalanan, ternyata mereka bertemu seorang pendeta Kristen bernama Pendeta Buhairo yang mengenali ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Salah satunya adalah, selalu dinaungi awan ketika Nabi Muhammad berjalan. Kisah ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, hal ini juga terjadi ketika Nabi Muhammad sudah dewasa. Ketika Nabi Muhammad menjadi pedagang yang menjual barang-barang milik Khadijah, beliau ternyata diawasi oleh Maisarah yang ditugaskan untuk memata-matai Nabi dalam menjual dagangan Khadijah. Ternyata, Maisarah melihat bahwa Nabi selalu dinaungi oleh awan dan terhindar dari panas. Adapun mukjizat yang kedua, yaitu Nabi mampu melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Dahulu, Nabi Muhammad SAW ternyata juga memiliki mukjizat pada mata beliau, yang mana beliau dapat melihat apa yang ada di belakang seperti halnya beliau melihat apa yang ada di depan tanpa membalikkan badannya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Apakah kalian menyangka bahwa posisiku di sini dan di sini, demi Allah tidak terhalang dari penglihatanku ruku kalian ataupun sujud kalian. Sesungguhnya, aku dapat melihat apa yang ada di belakang punggungku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun mukjizat yang ketiga, yaitu telinga Nabi mampu mendengar meski dalam kondisi tidur. Mukjizat lain pada anggota tubuh Nabi Muhammad adalah di telinganya, di mana beliau mampu mendengar meskipun dalam kondisi tidur. Adapun mukjizat yang keempat, yaitu ludah Nabi. Ludah Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat tersendiri, di mana salah satunya adalah bisa sebagai obat dan menyembuhkan orang yang sakit. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mengalami sakit mata saat berada di perang Khaybar, Nabi Muhammad kemudian mengusapkan ludahnya ke mata Ali dan seketika itu sahabat Ali langsung sembuh. Adapun mukjizat yang kelima, yaitu tangan Nabi sanggup membelah bulan dan membuat kerikil bertasbih. Mukjizat pada tangan Nabi ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qamar, di mana beliau mampu membelah bulan menjadi 2 bagian. Peristiwa ini terjadi sewaktu Nabi Muhammad masih berada di kota suci Mekah. Saat itu, banyak orang-orang kafir Quraisy yang datang menantang Rasulullah dengan mengatakan, apakah beliau mampu membelah bulan? Jika bisa, maka mereka akan beriman dalam Islam. Dan akhirnya, mukjizat itu pun terbukti. Selain itu, tangan beliau juga mampu memancarkan air dari jari-jarinya hingga para sahabat meminum darinya. Kemudian, sering juga kaum ibu memintakan doa untuk anak-anak mereka. Rasulullah lantas memasukkan jari telunjuknya ke air dan air tersebut menjadi obat. Pernah, dahulu ibu Abu Ayyub Al-Ansari yang buta dapat melihat kembali setelah diusap oleh tangan Rasulullah. Adapun mukjizat yang keenam, yaitu kaki Nabi. Dahulu, Jabir bin Abdillah Al-Ansari pernah mengeluh kepada Rasulullah bahwa air sumur di tempatnya tak bisa diminum, rasanya getir dan pahit. Kemudian, Nabi lantas meminta sebuah wadah dan mencuci kakinya di wadah tersebut. Beliau lalu menyuruh Jabir untuk menuangkan air bekas cucian itu ke sumur. Berkat air tersebut, sumur itu lantas menjadi tawar dan segar. Adapun mukjizat yang ketujuh, yaitu punggung Nabi. Dahulu, pada punggung Nabi Muhammad tertulis khotamun nubuwah dan kalimat tauhid. Lantas, apalagi yang hendak kita pungkiri mengenai mukjizat tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seluruh badannya merupakan cahaya, hingga ketika Rasulullah berjalan, tidak ada bayangan yang dapat mengikutinya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin.